Sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan dapat diperbarui lebih cepat daripada yang dikonsumsi, seperti air, matahari, angin, dan lainnya. Kita bahas salah satu contohnya, yaitu air. Kenapa sih air dapat diperbarui? Karena air secara alami mengalami siklus yang berkelanjutan. Air menguap dari laut, sungai, dan danau, membentuk awan. Awan kemudian melepaskan air dalam bentuk hujan, salju, atau es, yang kemudian mengalir kembali ke laut, sungai, dan danau. Proses ini berulang terus-menerus sehingga air selalu tersedia. Penggunaan air. Air digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti untuk diminum, membersihkan kotoran, membersihkan badan, menjadi PLTA, memasak, menyuci pakaian, dan beribadah. Dampak positif. 1. Menjadi elemen penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. 2. Menjadi peranan dalam pertanian dan produksi pangan. 3. Dapat menjaga kesehatan manusia dan lainnya. Dampak negatif. 1. Penggunaan air juga dapat menyebabkan dampak ekonomi. 2. Penggunaan air yang berlebihan juga dapat menyebabkan kekurangan air. 3. Penggunaan air yang tidak bersih juga dapat menyebabkan dampak kesehatan dan lain-lain. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang akan habis jika terus-menerus dieksploitasi, seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan lain-lain. Kita bahas salah satu contohnya, yaitu bensin. Kenapa ya bensin tidak dapat diperbarui? Karena bensin merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari proses penguraian dan endapan makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun. Penggunaan bensin. Bensin merupakan bahan bakar yang memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Yang kedua, bahan bakar mesin kecil seperti mesin pemotong rumput dan generator portabel. Yang ketiga, campuran sumber bahan serat seperti bahan campuran pada produk nilon, polyester, dan rayon agar tidak mudah terbakar. Dampak positif. 1. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama bagi kendaraan, industri, dan pembangkit listrik. 2. Minyak bumi digunakan untuk membuat berbagai produk seperti plastik, aspal, obat-obatan, dan bahan kimia yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif. 1. Pembakaran minyak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 yang berkontribusi pada perubahan iklim dan menyebabkan polusi udara. 2. Dampak negatif dari minyak bumi juga dapat membuat kerusakan lingkungan. Penambangan dan pengeboran minyak bumi dapat merusak ekosistem, dan tumpahan minyak bumi dapat membahayakan bagi flora dan fauna. Terima kasih telah menyimak.